Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadiani dari Program Pendidikan Matematika F 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil review yang telah saya buat dengan judul Pengertian Sistem Aksiomatik, Model, dan Sifat Sistem Aksiomatik. Adapun yang akan kita bahas kali ini, yaitu pertama mengenai pengertian sistem aksiomatik. Pengertian sistem aksiomatik terdiri dari syarat-syarat sistem aksiomatik, klasifikasi aksioma, dan macam-macam sistem aksiomatik. Yang kedua, ada model, dan yang ketiga, sifat sistem aksiomatik. Pengertian sistem aksiomatik. Sistem aksioma adalah sistem penerapan dalam matematika dari berbagai metode logika atas sekelompok unsur, relasi, dan operasi. Selanjutnya, syarat-syarat sistem aksiomatik. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sistem aksiomatik. Yang pertama, syarat konsisten. Suatu kumpulan aksioma disebut konsisten jika tidak bertentangan dengan teorema atau aksioma yang sudah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua, syarat independen. Suatu aksioma dikatakan independen bila masing-masing pernyataan dalam kumpulan aksioma itu tidak saling bergantung. Yang ketiga, syarat lengkap. Suatu aksioma dikatakan lengkap bila setiap pernyataan yang diturunkan dari sistem itu dapat dibuktikan kebenarannya ataupun kesalahannya. Kemudian, klasifikasi aksioma. Klasifikasi aksioma terdiri dari 3. Yang pertama, material, artinya unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah diketahui. Yang kedua, formal, artinya unsur-unsur yang dikosongkan dari arti, tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa, masih bermaknanya kata atau, dan sebagainya dalam logika. Yang ketiga, diformalkan. Artinya semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna, sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan sebagai simbol belaka. Macam-macam sistem aksioma. Yang pertama, istilah tak terdefinisi. Istilah tak terdefinisi merupakan istilah dasar atau primitif yang digunakan untuk membangun istilah lain. Arti istilahnya sendiri tidak didefinisikan tetapi dideskripsikan. Contoh, himpunan, titik, garis, dan bidang. Yang kedua, istilah terdefinisi. Istilah terdefinisi merupakan bukan istilah dasar dan dirumuskan dari istilah dasar, sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi pernyataan yang benar. Suatu definisi yang baik mempunyai ciri-ciri: 1. Jelas, tepat, dan mempunyai satu makna. Yang kedua, menggunakan istilah dasar atau yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, konsisten dan setiap kasus mempunyai istilah yang sama. Yang keempat, jangkauannya cukup luas untuk dapat memuat sebanyak mungkin objek dari sistem. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Aksioma adalah pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa ada pembuktian. Memuat istilah dasar dan terdefinisi, tidak berdiri sendiri dan tidak diuji kebenarannya.
Contoh aksioma yang dinyatakan oleh Euclid yaitu saya mengambil aksioma 3 yang berbunyi jika dari yang sama dikurangi bagian yang sama, maka sisanya menjadi sama. Aksioma 5 berbunyi keseluruhan itu lebih besar dari bagiannya. Kemudian postulat. Postulat adalah pernyataan yang dibuat untuk mendukung sebuah teori tanpa ada pembuktian. Contoh postulat yang dinyatakan oleh Euclid yaitu postulat 1 yang berbunyi selalu dapat menarik suatu garis dari suatu titik ke suatu titik yang lain. Postulat 4 berbunyi semua sudut siku-siku satu sama lain sama besar. Yang keempat, teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Berikut ini merupakan salah satu dari sistem aksiomatik, yaitu diberikan suatu sistem aksiomatik dinamai dengan sistem aksiomatik Fe, Fo dengan istilah-istilah primitif Fe, Fo, dan relasi termasuk pada. Aksioma-aksiomanya adalah aksioma 1, terdapat tepat 3 Fe yang berbeda pada sistem aksioma ini. Aksioma 2, 2 Fe yang berbeda termasuk pada tepat 1 Fo. Aksioma 3, tidak semua Fe termasuk pada Fo yang sama. Aksioma 4, setiap 2 Fo yang berbeda memuat paling sedikit 1 Fe yang termasuk pada keduanya. Dari aksioma-aksioma ini, kita memiliki teorema-teorema di bawah ini. Teorema Fe-Fo 1 yang berbunyi 2 Fo yang berbeda memuat tepat 1 Fe. Teorema Fe-Fo 2 berbunyi terdapat tepat 3 Fo. Teorema Fe-Fo 3 yang berbunyi setiap Fo memiliki tepat 2 Fe yang termasuk padanya. Selanjutnya kita membahas model. Membuat interpretasi pada sebuah sistem aksioma dengan pernyataan yang benar disebut model. Contoh, kita misalkan Fe diinterpretasikan sebagai titik dan Fo diinterpretasikan sebagai garis. Sehingga karena sistem Fe-Fo menjadi terdapat tepat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Ini bunyi dari aksioma 1 dan aksioma 2 berbunyi 2 titik yang berbeda terletak pada tepat 1 garis. Aksioma 3, tidak semua titik terletak pada garis yang sama. Aksioma 4 berbunyi setiap 2 garis yang berbeda memuat paling sedikit 1 titik yang terletak pada keduanya. Yang terakhir, sifat sistem aksiomatik. Sifat sistem aksiomatik ini menjadi 3. Yang pertama, konsisten. Suatu sistem dikatakan konsisten apabila tidak bertentangan dengan teorema atau aksioma yang sudah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua, bukan merupakan turunan atau deduksi dari aksioma yang lain. Sifat yang harus dimiliki oleh suatu sistem aksiomatik adalah setiap aksioma yang ada pada sistem tersebut bukan merupakan turunan atau deduksi dari aksioma yang lain. Jadi, antara aksioma yang satu dengan aksioma yang lain saling bebas atau kita bilang dengan independen. Yang ketiga, lengkap. Maksudnya, bila aksioma dikatakan lengkap bila setiap pernyataan yang diturunkan dari sistem itu dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Jadi, demikianlah hasil review yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.